Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, serta hendaklah kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman. Yang dengan nikmat iman ini kita menunaikan ibadah siyam, yang dengan nikmat iman ini ibadah siyam kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terbesar ini. Dan semoga kita senantiasa di atas keimanan sampai ajal memisahkan kita. Dan inilah wasiat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengarkan daripada khatib, para dai yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudaraku saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan membahas tentang permasalahan yang penting, yaitu yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Yang kita ambil atau yang akan menjadi pegangan kita adalah sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yaitu yang berjudul Ashru Qawaidu fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Dan pembahasan ini sangat penting, terutama kita di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan keberkahan. Jangan sampai bulan Ramadan yang kita dapatkan sekarang berlalu begitu saja, jangan. Akan tapi jadikanlah Ramadan yang kita dapatkan sekarang menjadi Ramadan yang benar-benar penuh dengan keberkahan. Ikhwatal iman a'azzakumullah, berkaitan dengan tazkiyatun nufus, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Asy-Syams, yang mana dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan sumpah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, bahkan bukan sembarang makhluk, tapi makhluk yang besar. Wasyams, matahari, waduhaha, waktu duha. Ya, Allah mengatakan wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها.
Lihat Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayat ini sebanyak 8 di antara makhluknya. Ya. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan siang hari, Allah bersumpah dengan malam hari, langit, bumi, dan jiwa. Ini menunjukkan bahwasanya perkara tazkiyatun nafs ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Ya, yang mana setelahnya Allah mengatakan, setelah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, Allah mengatakan فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa 2 jalan, fujuraha wa taqwaha, yaitu kejahatan dan kebaikan. Allah tunjukkan kepada hati, Allah tunjukkan kepada jiwa jalan yang benar, jalan yang jelek. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang zakkaha, orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, ia akan menjadi orang yang beruntung. Dilihat Allah memakai kata qad, sungguh. Aflah, orang yang paling beruntung. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh binasa, terhina orang yang menghinakan dirinya, orang yang tidak mensucikan jiwanya. Ya, terhina orang yang demikian. Di dalam surat Asy-Syams ini Allah Subhanahu wa taala ingin memperingatkan kepada kita agar kita senantiasa ingin menjadi orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, semua kita tentunya menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesenangan. Maka kalau kita ingin kebahagiaan, menginginkan kesenangan, maka hendaklah kita senantiasa mensucikan jiwa ini. Sebaliknya, jangan sampai kita menghinakan diri. Jangan sampai kita menghinakan diri kita. Karena kalau orang yang menghinakan dirinya, maka berarti ia adalah orang yang merugi. Siapa orang yang menghinakan dirinya? Mereka adalah orang-orang dassaha, orang-orang yang senantiasa tidak mensucikan jiwanya. Disebutkan di sini oleh Syekh hafizahullah taala, qad aflaha man zakkaha. Aslu zakah, maksud dari qad aflaha man zakkaha hiya ziyadatul khair, yaitu tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan. Wal muradu bil ayati huna, maksud dari ayat di sini adalah man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari min at-ta'ati wal khairat, yaitu orang yang senantiasa berjalan untuk mensucikan jiwanya, untuk memperbaiki jiwanya, yaitu dengan senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan kebaikan dan kebaikan, serta menjauhkan diri-diri mereka dari perbuatan keburukan. Maka orang ini adalah hakikatnya orang yang beruntung. Begitulah sebaliknya, qad khaba man dassaha adalah orang yang senantiasa berjalan di atas kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran. Maka orang yang seperti ini hakikatnya dia adalah orang yang senantiasa menghinakan dirinya. Maka ikhwatal iman,
saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa mengingat yaitu tentang kebahagiaan yang Allah janjikan ini. Bahagia tersebut bukan terletak pada harta. Bahagia tersebut bukan terletak pada jabatan. Tapi bahagia tersebut sebagaimana yang tersebutkan tadi adalah tatkala seseorang senantiasa mensucikan jiwanya. Maka janganlah Anda galau tatkala Anda tidak mendapatkan dunia yang Anda inginkan, harta yang Anda inginkan. Jangan galau. Tapi galaulah tatkala Anda dijangkiti oleh jiwa-jiwa yang rusak, jiwa-jiwa yang senantiasa mengajak kepada kemungkaran. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau membawakan tentang sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Wa inna li nafsika 'alaika haqqan." Sesungguhnya pada jiwa tersebut ada haknya yang harus ditunaikan. Dan hadis ini adalah hadis yang masyhur yang kita kenal tentang kisahnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu dengan sahabatnya yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Yang mana suatu ketika sahabat Salman Al-Farisi dan beliau dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Salman adalah dari kalangan Muhajirin sedangkan Abu Darda dari kalangan Ansar. Suatu ketika Salman datang ke rumahnya Abu Darda radhiyallahu taala an. Kemudian beliau tidak menjumpai Abu Darda. Abu Darda lagi keluar. Dan yang beliau jumpai adalah Ummu Darda, istri dari Abu Darda. Kemudian beliau melihat Ummu Darda berpenampilan kumuh, seakan-akan beliau ini tidak memiliki suami. Maka Salman radhiyallahu taala anhu terheran. Kemudian beliau pun memanggil Ummu Darda kemudian bertanya, "Kenapa engkau berpenampilan demikian? Kenapa engkau tidak berhias untuk Abu Darda, untuk suamimu tercinta?" Dan inilah sifat wanita muslimah, yang mana mereka senantiasa berhias untuk suami-suami mereka. Maka Ummu Darda mendengar pertanyaan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, "Ketahuilah wahai Salman, sesungguhnya saudaramu Abu Darda tidak lagi membutuhkan aku. Ia tidak lagi membutuhkan dunia dan perhiasannya. Ia sibuk beribadah kepada Allah. Malamnya ia habiskan untuk qiyamul lail, siang harinya ia gunakan untuk berpuasa dan tidak pernah berbuka." Maka mendengar hal ini, Salman radhiyallahu taala anhu berdiam di rumahnya Abu Darda, ingin menunggu kepulangan Abu Darda dan ingin menasihati sahabatnya. Kemudian tatkala Abu Darda pulang dari luar rumahnya, Abu Darda pun kembali ke rumahnya dan ia mendapati Salman berada di rumahnya. Kemudian ia pun menghidangkan makanan yang enak, Kemudian tatkala hidangan telah dihidangkan, maka Abu Darda pun memerintahkan kepada Salman untuk menyantap makanan tersebut. Maka apa kata Salman? "Demi Allah, aku tidak akan makan makanan ini sampai engkau pun makan." Maka apa yang terjadi? Sahabat Abu Darda pun ikut makan. Kemudian Salman menginap di rumahnya Abu Darda. Dan di malam harinya ketika Abu Darda bangkit untuk
menunaikan atau menjalankan rutinitas dia qiyamul lail. Maka Salman pun menarik tangannya kemudian mengatakan nam, tidur. Maka Abu Darda pun tidur. Kemudian seperdua malamnya Abu Darda bangun lagi kemudian ingin qiyamul lail. Kemudian Salman menarik tangannya mengatakan nam, tidur. Kemudian di sepertiga terakhir dari malam maka Salman pun membangunkan Abu Darda kemudian mengatakan fal'an, sekarang waktunya untuk qiyamul lail. Maka mereka pun qiyamul lail berdua. Maka keesokan harinya Abu Darda pun mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kejadian yang dialaminya antara Salman. Maka Nabi SAW pun membenarkan apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an. Kemudian lantas Nabi SAW mengucapkan hadis ini, wa inna li nafsika 'alaika haqqan, sesungguhnya pada jiwamu itu memiliki hak. Jiwa kita, badan kita butuh hak. Tatkala ia capek, butuh untuk istirahat. Tatkala ia lapar, butuh untuk makan. Tatkala ia kotor, butuh untuk disucikan, butuh untuk dibersihkan. Maka jangan sampai kita menzolimi jiwa yang kita miliki. Jangan sampai kita menzolimi ruh yang kita miliki. Jangan sampai kita menzolimi badan yang kita miliki. Begitu juga jangan sampai kita menzolimi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Inilah diantara pentingnya kita mentazkiyah atau mensucikan diri-diri kita. Kemudian kita ambil satu kaidah, yaitu dari kitab ini, yaitu kaidah dalam mensucikan jiwa. Karena ingatlah, dalam mensucikan jiwa kita memiliki aturan-aturan. Ya, kita membutuhkan aturan-aturan. Jangan sampai kita serampangan. Jangan sampai kita mentazkiyah, mensucikan jiwa kita sesuai dengan nafsu kita. Ya, bahkan ada yang mengatakan yang penting menurut saya bagus dan sebagainya. Ya, tidak. Agama Islam adalah agama yang tawassut, agama pertengahan, dan ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, agar tidak terlalu berlebih-lebihan dan agar tidak terlalu kurang, maka ia memiliki standar, ya, memiliki pedoman. Baik, kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala, at-tauhidu aslu ma tuzakku bihi nufus. Tauhid adalah pondasi dasar untuk mensucikan jiwa. Ini kaidah yang pertama. Benarilah tauhid kita senantiasa untuk memperdalam permasalahan tauhid yang ada pada jiwa kita. Karena kalau dasar ini sudah kokoh, dasar ini sudah kuat, maka tentunya untuk membenarkan yang lain pun akan mudah. Ibarat sebuah pohon, tauhid ini adalah akarnya. Kalau akarnya kuat, maka pohon tersebut akan gampang untuk tegak. Pohon tersebut gampang untuk berbuah. Pohon tersebut gampang untuk memiliki ranting-ranting yang kokoh. Tapi syaratnya adalah tauhid. Ikhwatal iman azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ini lihatlah, tujuan Allah ciptakan kita ke muka bumi ini bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk meraih jabatan yang tinggi di mata masyarakat, bukan menjadi orang yang nomor satu, tidak, tapi semata-mata untuk mentauhidkan Allah. Ya, tujuan Allah menciptakan kita ke muka bumi adalah untuk semata-mata mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tauhid merupakan
dakwahnya para nabi. Ya, dakwahnya para nabi. Makanya Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang utusan an i'budullah, untuk menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, menjauhi kesyirikan, menjauhi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah visi, ya, inilah visi misi utama para anbiya dan para rasul. Maka kalau kita ingin meneladani mereka, ingin menjadikan mereka sebagai qudwah, maka perbaikilah tauhid kita yang pertama. Senantiasalah untuk memperbaharui, untuk menguatkan, memufuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala an. Tatkala diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke Yaman, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan innama taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab ini adalah orang yang memiliki ilmu, orang pintar-pintar. Ya, tentunya kalau orang pintar-pintar harus membekali diri dengan ilmu yang banyak dulu. Karena tatkala kita menghadapi orang pintar, siap-siap untuk ditanya, siap-siap untuk didebat dan lain sebagainya. Kemudian apa kata Nabi, pesan Nabi, falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah ta'ala. Maka jadikanlah dakwahmu yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Maka inilah prioritas utama kita. Orang yang mendengung-dengungkan dakwah tazkiyatun nufus, kalau tidak diawali dengan pembahasan tauhid, maka pembahasan tazkiyatun nufusnya adalah pembahasan yang percuma, pembahasan yang sia-sia. Ya, kenapa demikian? Karena kalau seseorang menyibukkan dirinya dengan cabangnya, menyibukkan dirinya dengan luarnya, tapi tidak perhatian dengan dalamnya, akarnya, maka percuma. Pohon saja kalau nggak ada akarnya, tiba-tiba kita sibuk menghiasi daunnya, sibuk menghiasi rantingnya, sudah kita capek-capek menghiasinya, tiba-tiba datang angin, roboh. Maka seperti itulah tazkiyatun nufus yang tidak didasari dengan tauhid. Ya. Padahal tazkiyatun nufus yang pertama yang harus disucikan adalah yaitu karatnya kesyirikan. Ya, karatnya kesyirikan inilah karat hati, karat jiwa yang pertama kali kita harus sucikan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Kalau sudah hilang karatnya hati ini, hilang kesyirikan ini, maka insya Allah yang lain sangat mudah dibenahi. Salat mudah, puasa mudah, zakat mudah. Tapi kalau tauhidnya masih bobrok, orang tersebut masih bergelimang dengan kesyirikan, susah untuk mentauhidkan Allah, susah untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lain, susah untuk memaksa hatinya untuk melakukan ketaatan yang lain. Ikhwatal iman azzakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya dosa syirik ini tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lain bagi yang ia kehendaki. Dan kembali kepada definisi dari tazkiyatun nufus yang kita sebutkan di awal-awal pembahasan tadi, bahwasanya
kita mentazkiyah diri kita, kita mensucikan jiwa kita semata-mata untuk meraih kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang sejati adalah tatkala seseorang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka cara seseorang agar dijauhkan dari neraka jahanam, maka dengan menjauhi kesyirikan. Sebagaimana disebutkan tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni orang dosa selain syirik. Bahkan Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya neraka jahanam, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim satu penolong pun. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim satu penolong pun. Yang dimaksud zalim di sini adalah orang yang melakukan kesyirikan. Innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan yang besar adalah tatkala seseorang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kaidah yang kita pahami pada kesempatan sore hari ini, yaitu hendaklah kita mensucikan jiwa kita yang pertama kali adalah dari noda-noda kesyirikan. Sebelum kita mensucikan jiwa kita dari noda-noda yang lain, maka sucikanlah jiwa-jiwa kita ini dari noda-noda kesyirikan. Dan agar kita bisa mensucikan jiwa kita dari noda-noda kesyirikan, maka kenalilah apa itu kesyirikan, bagaimana macam-macam bentuk kesyirikan, dan bagaimana cara-cara agar menghindarinya, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar berbahagia, khususnya pada hari kiamat nanti. Karena kalau kita tidak mensucikan diri kita dari kesyirikan ini, tidak mempelajari apa itu syirik, tidak mengetahui jalan-jalan untuk keluar dari kesyirikan, maka ketahuilah suatu saat nanti lambat laun kita akan terjatuh dalam kesyirikan tanpa kita sadari. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ikhwatal iman azakumullah. Inilah diantara penjelasan singkat dari kaidah yang pertama dalam tazkiyatun nufus. Dan insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya mungkin kita akan membahas kaidah yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan kaidah dalam mensucikan jiwa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadikan kita tambah semangat lagi untuk mencari ilmu dan untuk membaguskan diri kita, memperbaiki diri kita sebelum kita memperbaiki orang lain. Karena jangan sampai kita sibuk memperbaiki orang lain, tapi kita sibuk memperbaiki, kita lupa terhadap diri kita, dan kita sibuk memperbaiki orang lain, sehingga kita menjadi orang-orang yang terhina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.